Hai, kembali lagi bersama saya Muhammad Insar Rizky di video tutorial CRUD PHP dengan menggunakan PDO. Di video sebelumnya kita telah berhasil membuat fitur hapus, dimana ketika kita akan mengklik ini maka datanya terhapus. Dan pada sebelumnya juga kita telah membuat form yang berguna untuk menginput data, contoh Rudi Margonda seperti ini. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengubah datanya. Jadi kita tidak perlu menghapus dan membuat ulang, kita cukup merubahnya saja. Oke, yang pertama kita buat sebuah aksi dulu. Di sini ubah atau edit ya. Lalu kita buat hampir mirip seperti hapus. Seperti ini. Sini ubah. Jadi kita klik ubah, nanti dia akan membawa ID pada data ini, pada record ini, lalu kita akan merubahnya. Oke, karena kita akan membawa ID, ini kasusnya sama ya, tapi tujuan filenya berbeda. Kita masuk ke form ubah.php dengan membawa ID atau XYZ ya, agar sama seperti sebelumnya. PHP echo person ID. Oke. Jadi si ubah ini masuk ke form ubah PHP dengan membawa ID-nya. Nah, kita tujuannya tidak langsung ke query, jadi kita masuk ke formnya dulu. Otomatis kita akan membuat sebuah form baru, ini form ubah PHP. Formnya sama seperti ini nih, jadi kita copy aja, formnya sama. Oke, jadi kita klik, dia masuk ke form ubah.php dengan membawa ID. Nah, kita beri judul dulu di sini form ubah, agar ada bedanya aja ya. Form ubah. Nah, kenapa sih kita harus membuat form yang sama? Nah, ini tuh cara paling mudah untuk menerapkan konsep edit data di dalam CRUD. Sebenarnya kita bisa saja menggunakan form ini juga, tapi itu nanti. Kita pakai cara yang paling mudah dulu. Nah, jadi ketika kita klik ini, dia masuk ke form ubah dengan membawa ID ini. Nah, ketika kita mendapat ID ini, datanya harus ditampilkan di sini. Namanya kita akan mengubah data, bukan membuat baru. Jadi datanya kita tampilkan dulu di sini. Maaf. Data dengan ID 1 kita tampilkan di sini. Caranya seperti biasa, kita koneksikan dulu dengan database, include database.php. Lalu kita akan mengeluarkan datanya ya di dalam ini, dalam formnya. Oke, pertama kita buat query-nya di sini. Select all from person where ID sama dengan string get XYZ. Artinya kita hanya mengambil satu baris saja, ya kan? Kita hanya mengambil data yang ID-nya 1. Data yang ID-nya 1, yaitu Gary Romangun. Oke. Nah, query ini kita jalankan, data sama dengan db prepare query. Kita melakukan ini berulang-ulang gitu ya. Semoga menjadi lebih lancar. Data execute. Nah, setelah query itu dijalankan, kita pecah. Persen sama dengan ya, fetch. Sini saya pakai fetch lazy. Nah, tapi bedanya di sini kita tidak melakukan perulangan.
Tidak seperti di dalam form ini, kita lakukan perulangan while. Kita tidak melakukan itu karena kita hanya mengambil satu baris data yang memiliki ID sebagai berikut. Makanya yang kita panggil adalah ID yang merupakan primary key dari data tersebut. Artinya nggak ada data lain yang memiliki ID sama. Di sini yang ID-nya 1 cuma Gary Rawamangun, nggak bakal ada lagi yang ID-nya 1. Maka dari itu yang kita panggil hanya satu baris, nggak perlu pakai perulangan. Oke. Jadi di sini kita uraikan datanya dalam bentuk objek maupun array karena lazy ya. Lalu kita simpan ke persen. Nah, untuk ditampilkan di sini kita pakai value. Di value ini kita tampilkan echo person nama. Kita coba dulu ya, lihat. Oh, maaf. Sini ada yang salah. Data fetch pada fetch lazy secure seharusnya sudah muncul. Tidak muncul. Sebentar, kita coba cek dulu. Nah, dia memang tidak muncul value nya. Input type, cek di sini value nya memang tidak muncul. Value harusnya dia muncul. Oke, saya kurang tahu. Di sini udah muncul ya Heru, tapi kenapa dia nggak tampil di sini? Coba saya gunakan browser lain. Nah, di sini ya, tugas sebagai programmer kita kan tidak pernah bisa selalu benar. Cuman caranya bagaimana gitu supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Kemudian sama ya. Sepertinya ada kesalahan dalam sintak ya. Coba kita komen dulu. Lalu oh, ternyata memang di Firefox tidak muncul ya, tapi di sini muncul. Oke, itu ada kesalahan. Coba kita ulangi seperti ini. Nah, dia muncul ya, namanya Gary. Saya kurang tahu kenapa di Waterfox ini tidak muncul namanya, meskipun di sini ada value Gary. Oke, jadi kita lanjutkan menggunakan ini ya, Chrome Gary. Lalu, nah untuk text area kita tidak menggunakan atribut value, tapi langsung saja kita simpan di dalamnya. Nah, jadi di antara tag ini, dengan tag ini, tentu yang keluarannya pun ya, saya lebih suka ini ya, objek. Nah, seperti ini. Datanya sudah keluar. Lalu
contoh kita akan rubah Gary Saputra, namanya kita ubah ya. Nah ketika kita simpan, arahkan ke, jangan insert, kita buat satu lagi, update.php. Oke. Saya refresh, jadi Saputra, dia masuk ke update.php. Oke. Nah masalahnya ketika kita mengupdate, kita harus membawa ID-nya lagi gitu. Nah pada itu kita perlu di sini input type hidden, namanya ID, value-nya jadi kita buat satu field baru yang tidak terlihat, hidden, namanya ID, tapi dia berfungsi untuk membawa ID tersebut gitu. Kan kita metodenya post, jadi ya untuk mengirimkan datanya ya kita harus membuat field baru, nggak lewat URL kayak gini ya. Nah terus kita buat file baru namanya update.php. Di sini sama seperti di alat ini, bentuknya sama, kalian boleh kopas atau tulis ulang. Sebaiknya sih tulis ulang biar lebih mengerti. Query-nya apa? Update update person set sama dengan string post nama, alamat, string post alamat, where ID sama dengan string post ID. Kayak gitu ya bentuk query-nya. Lalu kita siapkan db prepare query, lalu data execute, header location form.php. Oke, sudah selesai. Coba dulu ya, Gary Saputra. Nah, dia sudah berubah sekarang, Gary Saputra. Contoh lagi, saya ubah, dia jangan di Margonda tapi Pondok Cina. Nah, dia berubah Pondok Cina. Nah, coba kita telah lebih lanjut ya alurnya. Jadi pertama, ketika kita mengklik tombol ubah, dia akan membawa ID. Lihat di sini, dia membawa ID-nya 6. Maka setelah datanya ini kita panggil melalui URL, yaitu variabel get. Ingat ya, get untuk URL dan post untuk form. Kita panggil data, atau kita ambil data yang ID-nya 6 di form ini. Kita ambil data yang ID-nya 6 kayak gitu. Karena kita hanya menguraikan satu baris data, maka fetch ini hanya kita lakukan sekali, tidak perlu dilakukan perulangan menggunakan while. Setelah itu kita tampilkan datanya di dalam form Rudy Pondok Cina. Cara tampilkannya ada ini ya, attribute value untuk text area di dalamnya, tidak value tapi di dalamnya, di dalam text area, karena dia punya close tag. Kalau input kan dia nggak punya close tag, cuma ditutup kayak gini. Nah tapi kita kan mau mengubah data ya, ID-nya tetap harus dikirim supaya query di sini di dalam update.php ini jelas gitu. Kita mengubah nama ini jadi ini,
jadi yang baru ya, alamatnya jadi yang baru. Untuk siapa? Untuk ID-nya siapa? Nah, makanya ID-nya kita buat di dalam field input type hidden. Kita beri nama ID, value-nya nih. Nah, kalau kita lihatnya, kita lihat di inspect command. Nah, ini nih yang saya kurang suka dari Chrome, dia agak lama. Nah, lihat dia baru bawa ID nih, input type hidden, name ID, value-nya 6, tapi di sini nggak muncul. Nah, kalau kita ubah di sini jadi teks, dia muncul. Cuma ingat, si ID itu kan saya bilang kalau bisa dirahasiakan ya, jadi jangan ditampilkan. Nah, lalu name-nya adalah value di sini Rudy, karena kita menyesuaikan. Nah, kalau ID-nya sini apa, kita 1, mau Gary Saputra kan. Kalau di sini saya 6, Rudy, seperti itu. Nah, saya ubah Rudy Haryadi. Ketika saya simpan, dia dikirim, datanya dikirim ke update.php, lalu dia melakukan update. Ini tinggal masalah query aja, lalu di execute dan dikembalikan ke form biasa, ke form lagi ke sini. Seperti itu. Cukup jelas ya. Ini coba saya ilustrasikan satu kali lagi. Ya, namanya Firza, alamatnya di Pancoran. Saya simpan, lalu saya ubah Firza Iskandar, dia berubah, lalu saya hapus. Sudah selesai. Nah, dengan ini kita sudah menyelesaikan operasi create, add, update, dan delete dengan menggunakan PDO. Semoga bermanfaat. Bye.